Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsri Indah Lestari dengan NIM 11830500101 akan menjelaskan mengenai para pihak dalam gugatan perdata. Para pihak yang berperkara itu terdiri dari penggugat, tergugat, serta turut tergugat, di mana penggugat adalah orang yang merasa hak-hak hukumnya dilanggar, dan jika terdiri dari beberapa pihak yang merasa sama-sama dilanggar haknya, dapat juga mengajukan gugatan bersama-sama sehingga disebut juga sebagai para penggugat. Yang kedua adalah tergugat, yaitu orang atau para pihak yang disangkakan telah melanggar hak-hak hukum penggugat. Jika hanya ada satu tergugat, cukup disebut tergugat. Namun, jika ada beberapa, maka masing-masing ditulis tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya dengan didasari oleh derajat hubungan masing-masing dalam menuliskan siapa itu tergugat 1, siapa tergugat 2, dan seterusnya. Dan secara bersama-sama, keseluruhannya itu disebut sebagai para tergugat. Kemudian ada juga yang disebut sebagai turut tergugat, yaitu pihak lain yang turut digugat dengan tujuan untuk menjadikan gugatan tersebut terlihat lengkap. Misalnya dalam perkara perbuatan wan prestasi, maka turut tergugat ini bukanlah pihak yang melakukan wan prestasi tersebut, namun dia terkait dalam kronologi kejadian perkara, sehingga dalam putusan hakim nantinya, jika gugatan penggugat itu dikabulkan, maka turut tergugat tidak ikut untuk menjalankan hukuman, namun hanya tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Dan perbedaan dalam menjalankan putusan ini juga yang menjadi perbedaan mendasar antara tergugat dengan turut tergugat. Kemudian, yang selanjutnya ada turut sertanya pihak ketiga dalam gugatan perdata. Turut sertanya pihak ketiga dalam gugatan perdata ini dikenal dengan 3 istilah. Yang pertama, fugging, menyertai, tussenkomst yaitu intervensi, serta frijuaring yaitu ditarik sebagai penjamin. Fugging yaitu menyertai. Fugging itu seseorang menempatkan diri di samping salah satu pihak, di mana ikut sertanya pihak ketiga menjadi pihak dalam perkara dengan jalan menggabungkan diri dengan salah satu pihak untuk membela kepentingannya. Berdasarkan pasal 279 RV, barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Di dalam fogging, pihak yang ikut serta akan menyerahkan diri kepada salah satu pihak, apakah itu pihak tergugat maupun pihak penggugat. Namun, dalam praktik biasanya menyertakan diri untuk bergabung dengan pihak tergugat disebabkan adanya kepentingan yang sama dengan pihak tergugat, sehingga ikut campurnya itu untuk mempertahankan kepentingannya itu. Selanjutnya ada yang dikenal sebagai tussenkomst. Tussenkomst adalah pencampuran pihak ketiga atas kemauan sendiri ikut dalam proses, di mana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, melainkan ia hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Juga dalam hal ini ada gugat insidental dan diperkenankan tidaknya yang bersangkutan mencampuri perkara yang sedang berjalan tersebut harus dipertimbangkan dan kemudian diputus dengan suatu putusan sela oleh hakim ini. Kemudian yang terakhir yaitu istilah frijuaring, yaitu turut sertanya pihak ketiga dalam perkara atas permintaan salah satu pihak, biasanya tergugat, yaitu untuk menanggung atau membebaskan tergugat dari gugatan. Bentuk ini adalah penanggungan yang merupakan bentuk yang mirip dengan intervensi tetapi tidak dapat digolongkan kepada intervensi. Dikatakan tidak termasuk intervensi karena inisiatif ikut serta dalam perkara itu bukanlah datang dari pihak ketiga, melainkan justru dan salah satu pihak yang berperkara. Singkatnya, ada pihak ketiga yang ditarik untuk bertanggung jawab, biasanya oleh tergugat, agar terlepas dari tuntutan pihak penggugat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.